Halo teman-teman, jadi saat ini saya berada di PMP Pineleng dan kita berbagi dengan kakak-kakak KPRS dan juga pekerja P3 SDM. Nah ini guys, mereka. Hai guys, what's up? Oke, mau tahu apa materinya? Saksikan setelah yang satu ini. Makasih Kak Iwan, materinya luar biasa. Instagram ya? Asik. Terus di materi kedua ya? Hari kedua apa sih? Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Iwan Mardika. Di video ini khusus saya buat untuk kakak-kakak pembina remaja sekalian ya. Di awal tadi ada video pengantar bagaimana situasi kakak-kakak pembina remaja khususnya KPRS dan juga Pokja bidang P3 SDM. Bidang pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ini adalah kegiatan yang bertajuk Capacity Building. Kita tahu bersama bahwa KPRS Gemim yang baru sudah masuk di satu semester pertama, di mana ini adalah fase yang penting dalam rangka pelayanan remaja Gemim ke depan. Nah, kita tahu bersama bahwa pelayanan ini, periode ini khususnya, itu adalah 5 tahun. Kegiatan Capacity Building ini dilaksanakan di LPMP Pineleng dan dilaksanakan selama 2 hari. Capacity Building khusus untuk LKRG. LKRG adalah latihan kader remaja gereja, di mana fasilitator untuk LKRG diambil dari kakak Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, juga kelompok kerja di bidang P3 SDM. Nah, teman-teman sekalian, bidang P3 SDM saat ini diketuai oleh Kak Christian Welang. Nah, untuk itu penting sekali agar supaya materi-materi LKRG ini itu bisa diupdate. Ya, apakah masih relevan atau memang perlu ada tambahan-tambahan yang diperlukan agar supaya materi-materi itu dapat disampaikan dengan baik dan ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, itulah tujuan kenapa dilaksanakan capacity building ini. Nah, saya sendiri diundang sebagai salah satu fasilitator untuk mengantar suatu materi yang namanya Remaja Gemim Dambaan. Materi ini biasanya diberikan di dalam LKRG untuk kategori taruna. Taruna adalah mereka yang berusia 15 tahun dan hampir 17 tahun. Dulu memang sampai 17 tahun, tapi karena tata gereja sekarang sudah berbeda, maka usia remaja hanya sampai 16 tahun 364 hari. Ini adalah buku panduan kita untuk LKRG, kategori madya dan juga taruna. Untuk kategori madya, kita mempunyai 9 materi. Untuk kategori taruna, kita hanya mempunyai 6 materi saja. Untuk itulah, teman-teman kakak-kakak KPRS dan juga bidang P3 SDM itu berembuk bersama. Di mana ketika fasilitator ya memberikan pengantar dan juga bagaimana menyampaikan presentasi ketika membawakan materi tertentu, maka teman-teman yang lain yang mungkin baru saja bergabung di dalam kelompok kerja atau bidang P3 SDM bisa melihat dan kemudian mengevaluasi dan nantinya akan dibuat revisi yang diperlukan. Capacity building ini sangat diperlukan karena remaja 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sangat berbeda dengan zaman sekarang di era serba digital. Dalam pelayanan remaja itu sangat penting. Ini adalah fase yang krusial dan juga fase strategis untuk membina adik-adik remaja. Karena remaja kita tahu bersama adalah jembatan ya dari anak-anak menuju ke dewasa. Dimana ketika kalau kita
salah mengambil langkah, bisa-bisa pelayanan remaja itu menjadi berantakan. Bukan saja pelayanannya, tetapi remajanya itu sendiri. Nah, kemudian ini fase yang krusial karena sekali lagi, kalau misalnya kita mengabaikan pelayanan remaja, maka jenjang pelayanan selanjutnya yaitu di pemuda bisa menjadi tidak baik. Alih-alih masuk ke dalam pelayanan pemuda, banyak kejadian dari remaja itu langsung menuju ke PKB ataupun WKI. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Penting sekali pelayanan remaja ini menjadi perhatian kita semua. Karena kita berbicara tentang masa depan gereja, bukan saja sekarang, tapi benar-benar in the future, di masa yang akan datang. Apakah gereja masih Injili di Minahasa ini akan tetap kuat atau rapuh? Nah, itu tergantung dari pelayanan yang ada di dalam pelayanan BIPRA, khususnya dalam hal ini pelayanan generasi muda. Anak, remaja, dan pemuda. Nah, kakak-kakak saya sudah memposting beberapa video tentang pelatihan, baik LTPR maupun LKRG. Nah, teman-teman, kakak-kakak bisa melihatnya, bisa nonton di channel ini. Langsung aja masuk ke playlist untuk pembina remaja ataupun remaja bagi Kristus. Nah, bagi kakak-kakak yang menonton video ini dan mungkin memiliki tanggapan tentang pelayanan remaja, bisa komen ya di kolom komentar. Dan juga mungkin ada yang bertanya-tanya materi apa yang dibawakan oleh saya pada saat capacity building di LPMP kemarin. Nah, kakak bisa menyaksikannya lewat video yang ada di atas ini nih. Oke, demikianlah video singkat ini. Saya harap bermanfaat. Kalau teman-teman, kakak-kakak merasa ini bermanfaat, jangan lupa ya memberikan like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye!